Halo. Tampaknya ada banyak hal di dunia saat ini yang tidak sesuai dengan nama atau reputasi mereka. Kita kecewa dan frustrasi ketika melihat seorang pemimpin dengan kualifikasi tertinggi dan nama besar pada akhirnya runtuh karena korupsi, atau organisasi yang secara lahiriah memperjuangkan keadilan tetapi secara batiniah korup. 2 Raja-Raja pasal 8, ayat 16-19, menceritakan kisah kehidupan yang seperti itu. Yehovam, Raja Yehuda, yang sama sekali gagal memenuhi nama baiknya. Yehovam berarti Tuhan ditinggikan, sebuah nama yang luar biasa, namun ia mengikuti jalan penyembahan berhala dan kerusakan moral, menentang Allah. Terlepas dari namanya yang indah, ia secara eksplisit melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita diberi nama untuk dicintai dan untuk makmur, tetapi kita sering gagal dan memilih jalan yang salah dengan mengikuti nilai-nilai dunia, praktik buruk di tempat kerja, atau pengaruh negatif dari orang-orang di sekitar kita. Kesenjangan yang sangat besar muncul antara nama kita dan kehidupan kita yang sebenarnya. Namun, Raja Yehovam seharusnya dihancurkan, dan adalah adil jika kerajaan Yehuda dimusnahkan sepenuhnya. Namun, Allah melestarikan Yehuda karena satu janji, perjanjian yang telah Dia buat dengan Daud, menjanjikan untuk memberikan pelita kepada keturunannya selamanya. Pelita, ini bukan hanya lilin, bahkan ketika raja gagal dan bangsa itu korup, Allah tidak memadamkan percikan pelita itu karena janjinya. Ini karena Allah menunggu kelahiran Yesus Kristus, pelita abadi. Yesus datang sebagai keturunan Daud, lahir melalui garis keturunan Yehovam yang penuh cacat. Pikirkan betapa menakjubkannya berita ini bagi kita. Terlepas dari kegagalan kita, jalan yang salah yang kita pilih, dan kehidupan kita yang hancur, Allah ingin menyelamatkan kita bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata karena janjinya sendiri. Sementara kita berjalan dalam kegelapan, Yesus datang ke dunia ini dan menyatakan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Teman-teman terkasih, kemampuan atau kualifikasi kita memiliki batasan dalam menerangi kegelapan hidup kita. Jika terang dalam hidup Anda memudar, dan Anda berada dalam kegelapan, tidak yakin kemana harus pergi, pribadi yang kita butuhkan adalah Yesus Kristus, pelita abadi yang tidak pernah padam. Yesus, yang menanggung semua kegagalan dan dosa kita, mati di kayu salib dan bangkit, adalah janji Allah. Hanya dengan menerima janji keselamatan yang telah digenapi ini, hidup kita dapat dimulai kembali. Sama seperti dinasti Raja Yehovam yang jahat dipelihara oleh kasih karunia Allah, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus akan berjalan di jalan hidup yang kekal di bawah pelitanya. Hari ini, saya berharap Anda akan mengundang terang janji yang tak terpadamkan itu, Yesus Kristus, ke pusat hidup Anda dan maju di jalan yang diberkati menuju kehidupan yang berkelimpahan.